Assalamualaikum pemirsa, pada hari ini Sabtu 17 Desember 2022 bertempat di Visi Global Hall diselenggarakan acara sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda ahli madya Politeknik Mitra Global periode pertama tahun 2022. Pemirsa, sebanyak 21 mahasiswa yang diwisuda pada hari ini terdiri dari program studi teknik informatika sebanyak 8 orang dan juga program studi akuntansi sebanyak 13 orang. Pemirsa, seperti apa prosesi pada hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Visi Global Hall, Jalan Hasanuddin nomor 8, Kecamatan Culering, Banyuwangi, Sabtu 17 Desember 2022, menjadi momen yang bersejarah untuk pertama kalinya. Kampus Mitra Global berhasil mewisuda puluhan mahasiswa dari 2 program studi yang ada di kampus ini. Kampus Mitra Global merupakan perguruan tinggi di bawah Yayasan Widya Laros. Sebagai kampus baru, Mitra Global telah mendapatkan izin dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan nomor surat keputusan 362/KPT-1/2019. Wisuda perdana ini diikuti sebanyak 21 wisudawan dari 2 program studi, yaitu 8 mahasiswa program studi teknik informatika dan 13 wisudawan dari program studi diploma 3 akuntansi. Bisa menggelar wisuda pertama kali ini menjadi tonggak sejarah untuk kampus Mitra Global ke depan. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Banyuwangi menjadi hal yang sangat sulit bagi kampus ini. Perkuliahan secara daring menjadi problematika bagi mahasiswa yang mayoritas merupakan penerima beasiswa. Dari ratusan mahasiswa yang mendaftar dan diterima di awal kampus ini berdiri, hanya bertahan 21 mahasiswa yang bisa lulus dan bisa diwisuda hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 17 Desember 2022 secara resmi dibuka sidang terbuka Senat Politeknik Mitra Global Banyuwangi. Kampus Mitra Global sendiri mempunyai 3 program studi, yaitu Diploma 3 Teknik Informatika, Diploma 3 Akuntansi, dan Diploma 4 Agrobisnis. Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Mitra Global, Dr. Dr. Hamong Suharsono, MKes, mengapresiasi semangat dari wisudawan kali ini. Mereka tercatat dalam sejarah kampus Mitra Global menjadi wisudawan pertama kampus ini. Tak kenal menyerah dan terus belajar dari dosen, baik secara daring maupun secara langsung, menjadikan wisudawan ini tertempa dengan baik dan siap bersaing dalam dunia kerja. Bahkan pihaknya menjamin ijazah yang diterima oleh wisudawan ini asli dan bisa dipertanggungjawabkan.
Bahkan, data wisudawan ini juga tercatat di database Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berkah dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri upacara wisuda Politeknik Mitra Global 2022-2023 di gedung Hall SMK Fisik Global dan Mitra Global ini. Wisuda kali ini merupakan wisuda Politeknik Global angkatan pertama ya, yang dengan menyusun tema dengan lahirnya anak pertama dari Politeknik Global ini ke depan akan mempunyai kontribusi besar kepada bangsa dan negara kita yang tercinta kita ini ya. Itu yang kami jadi tema daripada wisuda ini. Selanjutnya, kami keluarga besar Politeknik Global mengaturkan ucapan selamat datang, terima kasih serta penghargaan kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada wisuda pagi hari ini. Kepada anak-anakku, para wisudawan wisudawati, saya sebagai Direktur Politeknik Global sekaligus mewakili para seluruh struktural, para dosen, seluruh staf administrasi, serta adik-adik Anda mahasiswa Politeknik Global menyampaikan selamat dan sukses atas keberhasilan kalian dalam menyelesaikan pendidikan pada pendidikan Politeknik Global ini. Semoga kemudahan dan kesuksesan selalu menyertai anak-anakku sekalian. Tadi sudah disebutkan oleh Wakil satu bahwa para jumlah para wisudawan wisudawati sudah disampaikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Politeknik sejumlah 21 orang yang terdiri dari teknik informatika 28 orang dan sisanya adalah dari prodi akuntansi. Jadi pesan kami dari para akademisi, staf struktural maupun tingkat pimpinan maupun tingkat administrasi, tidak lupa saya menyampaikan pesan yang sangat penting ya, bahwa nama Politeknik Global ini dengan nama yang sangat baik ke depannya, karena Anda adalah anak pertama yang menjadi tugas pokok pada diri kalian nanti untuk membawa nama daripada Politeknik Global ini. Jangan lupa nanti para adik-adik yang wisudawan-wisudawati ini untuk membuat satu grup alumni pertama ya, untuk ditorehkan di dalam kampus yang kita cintai ini, yang telah melahirkan Anda untuk meniti karir Anda ke depan ya. Itu yang harus kalian pegang amanah yang sangat-sangat penting ini ke depan, supaya nama Politeknik Global ke depan ini adalah berkibar seluruh dunia ya. Sekali lagi, ada yang pesan dari Politeknik Global ini adalah tidak ada orang yang tidak sukses di dunia ini kecuali tergantung kepada diri Anda. Kalau hari ini ITB, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, mereka berkibar karena mereka lahir ibu
bahkan sebelum saya lahir sudah ada IM, TV, dan kenapa mereka kuat sekali? Yang menguatkan mereka adalah alumninya. Alumni mereka sudah ada tersebar di seluruh dunia. Bagaimana dampak dari alumni itu atau alumni itu ya? Mereka kan saling tarik menarik kepada diri. Ya, enggak mungkin dong TV, taman TV kerja di suatu perusahaan besar menarik dari UGM, tidak mungkin. Pasti mencari adik-adik kelasnya. Untuk itu sangat-sangat penting kalian harus berani menyebar luas ya di seluruh pesantren dunia. Jangan lupa nanti kepada staf dari admin Politeknik untuk membuat satu dokumen penting kepada alumni ini sehingga nanti mereka tersebar di mana kita bisa pantau ya, sehingga kami tunggu berita indahnya dari mereka bahwa mereka sudah berada di tempat ini, dan sebagainya. Secara legal standing, secara formal kalian sudah punya hak untuk menggelar yang namanya sarjana ahli media. Ya, artinya secara formalitas Anda sudah diakui karena SK Menteri dari Politeknik SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi ini ijazah kalian tidak ijazah abal-abal atau bodoh ya. Kalau kalian masuk di jajaran PNS, Anda sudah berhak dinyatakan sebagai memang kalau setara dengan sarjana muda itu Anda adalah setara dengan sarjana muda ya. Nah seperti itu. Jadi Anda diakui dan ini sudah di-linkkan ke Kemendikbud. Jadi kalau ada nanti laporan bahwa oh ini nggak jelas ijazahnya ya, itu Anda wajib protes karena kita ini keluarnya ijazah ini atas dasar PDDT ya. Jadi pangkalan data pendidikan tinggi nasional. Jadi Anda sudah tercatat ini masuk di kementerian. Jadi tidak ada lagi yang namanya istilah abal-abal atau bodoh. Jadi Anda kalau sudah masuk nanti di ranahnya sebagai PNS, Anda sudah punya hak. Jadi Anda yang Anda sadar sekarang ini titelnya adalah gelar resmi, tidak ada yang namanya abal-abal. Ya. Satu persatu wisudawan mengikuti prosesi pemindahan kuncir yang dipimpin langsung oleh Direktur Politeknik Mitra Global Hamong Suharsono.
Pemirsa, yang berlangsung di belakang saya ini adalah prosesi pemindahan kuncir oleh Direktur Politeknik Mitra Global. Pemirsa, makna wisuda bagi para mahasiswa adalah sebagai ajang penghormatan kepada orang tua karena telah mempercayakan tugasnya kepada dosen ataupun sivitas akademika lainnya. Dan ini merupakan ajang penghargaan bagi orang tua dari putra-putrinya tercinta. Dalam kuliah umumnya yang bertema peran perguruan tinggi, vokasi dalam mencetak generasi entrepreneur yang berwawasan global dalam menghadapi tantangan di era digital, Dr. Sri Widowati SST Par Empar yang juga menjadi ketua senat dalam wisuda kali ini memberikan gambaran begitu pentingnya bisa berkontribusi kepada masyarakat. Terus belajar dan bermanfaat bagi masyarakat menjadi hal penting bagi alumni Mitra Global. Sebagai generasi penerus bangsa sekaligus calon pemimpin masa depan, kami semua berharap kiranya ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Mitra Global dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mendarmapraktikan kepada agama, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara tercinta ini. Mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh, memberikan kontribusi pada masyarakat, dan tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan di bidang ini, meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Mayoritas mahasiswa Politeknik Mitra Global ini merupakan mahasiswa yang menerima beasiswa. Bahkan, Mitra Global menerima 300 beasiswa untuk mahasiswanya. Hal ini menjadi kabar baik bagi orang tua yang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anaknya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan terus berbenah baik infrastruktur maupun pengajar, Politeknik Mitra Global optimis bisa terus bersaing dan bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Pemirsa, saya sudah bersama Direktur dari Politeknik Mitra Global, Bapak Dr. DRH Hamong Suasono MKes. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak karena acara pada hari ini lancar. Terima kasih. Ya, Bapak TV ya, yang memberikan liputan yang luar biasa buat kami. Ya, bisa diceritakan Bapak acara pada hari ini seperti apa? Alhamdulillah, saya melihatnya ini sudah cukup sangat bagus ya, sehingga kami puas dari semua sivitas akademika dari Politeknik Mitra Global ini merasa alhamdulillah atas puji Allah Subhanahu wa taala, cuaca juga tidak ada hujan, padahal kemarin sangat keras sekali. Ternyata hari ini cerah ceria seperti apa yang dipertontonkan oleh mahasiswa kita yang wisudawan dan wisudawati, sangat berbahagia itu kira-kira ya. Iya. Bapak, ini adalah wisuda periode pertama, begitu ya Pak ya? Bisa diceritakan mungkin berdirinya mulai tahun berapa dan sebagainya Pak? Ya, jadi kami mulai dikeluarkan izin dari Kemenristek Dikti pada tahun 2019, tepatnya bulan Juni tahun 2019. Nah, ketika itu alhamdulillah kami mendapatkan program bidik misi dari Kemenristek Dikti, yaitu sebesar sejumlah 300 calon mahasiswa. Tetapi kemudian di saat yang sama kami mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandemi ya di tahun 2019 yaitu COVID-19 dikatakan karena memang dimulai tahun 2019 ya.
Dengan demikian, ketika sudah ada tawaran beasiswa, ternyata mulai tidak ada peminat. Bayangkan, kami sangat menangis dan sedih ketika itu. Ada kita dibukanya daripada program ini, Politeknik yang swasta yang ada satu-satunya di Besuki Raya ya. Jadi dari Banyuwangi sampai Jember, terus Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan sebagainya. Hanya satu kita satu-satunya. Cuman ketika kami diberikan apresiasi dari pemerintah melalui Kemendikbudristek Dikti, itu mahasiswanya tidak ada yang mau karena ada kasus pandemi. Nah, itulah yang membuat kami menangis. Sehingga kami dengan terbata-bata, dengan kami sabar, bersyukur, kami dapat mahasiswa hanya kurang lebih sekitar 30 orang saja, seperti itu, yang menerima program bidik misi. Padahal bidik misi ini adalah program beasiswa gratis dari Kemendikbud ya, yang dimana satu mahasiswa itu diberikan beasiswanya sebesar 6.500.000 per satu semester. Itu bukan main ya, jadi artinya dia sudah diberikan biaya untuk pendidikan, biaya untuk kehidupan sehari-harinya sudah kita diberikan oleh pemerintah. Cuman sayang sekali ya, kita waktu itu kena pandemi. Dan alhamdulillah kita satu-satunya salah satu politeknik yang mendapatkan bidik misi itu jumlah sebanyak itu ya. Biasanya negeri saja hanya 50, hanya 30, kita 300 ya. Nah, sayang sekali. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kami pada saat itu ya. Lantas Bapak, setelah pandemi ini sudah mulai mereda begitu ya, tentunya harapan daripada Politeknik Mitra Global sendiri seperti apa Pak ke depan? Saya masih punya harapan yang sangat tinggi ya, karena berdasarkan database ya, bahwa pendidikan tinggi di Indonesia ini sangat tidak imbang. Yang pertama yaitu pendidikan yang berbasis akademisi itu kurang lebih sekitar 4.500 di Indonesia. Nah, sementara lapangan pekerjaan yang disiapkan untuk tamatan yang akademisi ini sangat-sangat kurang ya. Nah, sementara sekarang baru dilahirkan Dirjen Pendidikan Vokasi ya, sehingga sekarang di Indonesia itu ada dua pendidikan dirjen tinggi yaitu di pendidikan akademisi dan pendidikan vokasi. Nah, ke depan dengan akan dilahirkannya dengan dirjen baru pendidikan vokasi ini diharapkan nanti bisa melahirkan tenaga-tenaga yang siap pakai ya. Nah, selama ini yang lahir dari pendidikan tinggi yang akademis itu siap latih, kalau kita tidak siap pakai, sehingga perusahaan tidak perlu melatih lagi, begitu dia bekerja langsung siap pakai, sehingga dari sisi simbiosenya antara industri dan SDM-nya sangat pas ya, jadi mutualismenya tinggi sekali. Nah, seperti itu yang kira-kira kita harapkan, sehingga nanti kepada masyarakat jangan pernah yang namanya segan-segan atau tidak ragu di dalam memilihkan anak-anak putrinya ini kepada pendidikan yang berbasis vokasi ya. Jangan sampai nanti setelah lulus nanti pengangguran. Nah, insya Allah ke depan pendidikan vokasi ini sudah mulai diberikan dorongan oleh pemerintah melalui Dirjen Diksi ini, sehingga ke depan akan mendorong di negara-negara maju ya. Di Jerman, di Jepang itu adalah orang-orang vokasi yang banyak orang-orang sukses itu, karena mereka langsung bekerja di luar negeri itu nggak mau mendengar dari tenaga yang akademisi. Kalau mereka masuk itu sebagai tenaga riset ya, tenaga peneliti, tidak sebagai tenaga siap pakai. Nah, seperti itu. Memang sudah langsung siap terjun ke dunia kerja begitu ya Pak ya. Baik Pak Hamung, semoga Politeknik Mitra Global semakin besar tentunya ke depan dan mahasiswanya juga semakin banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak.
Agenda wisuda pertama di tahun 2022 ini dirasakan istimewa bagi 21 wisudawan. Mereka tidak menyangka bisa menuntaskan pendidikan tinggi dengan segala permasalahan yang ada. Kuliah di Mitra Global memberikan kesan tersendiri bagi lulusan terbaik kali ini. Masuk di awal pandemi COVID-19 dan 2 tahun tidak tatap muka menjadi hal berat bagi wisudawan. Namun semangat untuk terus belajar dan mendapatkan ijazah untuk bekal masa depan yang lebih baik membuat 21 wisudawan tidak kenal lelah untuk menuntaskan pendidikan di Politeknik Mitra Global. Nama saya Via Andriani Triswandi, saya mengambil jurusan D3 Akuntansi di Politeknik Mitra Global Banyuwangi. Di sini saya kesan pesannya untuk PMG adalah PMG itu kampus yang bagus, kemudian juga dosen-dosennya itu juga sangat membimbing sekali atas kesulitan-kesulitan saya selama proses pengajuan TA juga sangat membantu sekali dosen-dosennya, seperti teman juga bisa sharing-sharing juga. Kemudian harapan kedepannya untuk PMG semakin maju, dan setelah ini juga setelah wisuda ini hanyalah awal untuk kedepannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin Octavian Dastiawan, asal dari Jember. Di sini di Politeknik Mitra Global saya mengambil prodi Teknik Informatika. Alhamdulillah saya di sini keluar menjadi lulusan terbaik. Di sini saya pertama akan menceritakan kesan saya selama kuliah di Politeknik Mitra Global. Dari awal masuk saya menaruh harapan besar, di mana kampus yang baru berdiri punya impian yang sangat besar di Politeknik Mitra Global. Apalagi awal perkuliahan sempat terkena pandemi COVID, di mana kuliah mengalami kendala kuliah online. Teman-teman banyak yang kesulitan dalam kegiatan perkuliahan. Nah, itu kita sering berkomunikasi dengan teman-teman, dengan para dosen, karena di Politeknik Mitra Global ini kita mendapatkan pengajaran yang sangat baik ya. Di sisi pelajaran materi kita disiapkan juga kiat-kiat untuk menghadapi dunia kerja gitu. Harapan kedepan untuk Politeknik Mitra Global, saya harap Politeknik Mitra Global senantiasa untuk berkembang menjadi politeknik yang lebih baik lagi, sukses dan semakin berjaya untuk kedepannya. Pemirsa, dengan demikian berakhir pula acara prosesi wisuda
Politeknik Mitra Global pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.